kunjungan Menteri PUPR ke Tol Jogja Bawen hingga kabar 6.000 pekerja diasuransikan kontraktor Jogja Bawen. Assalamualaikum semuanya. Pembangunan Tol Jogja Bawen memang sudah dilakukan di seksi 1 dan terus berproses ke seksi-seksi berikutnya. Dengan kedatangan Menteri PUPR ke lokasi beberapa waktu lalu meninggalkan pesan yang amat sangat penting bagi kelangsungan pembangunan Tol Jogja Bawen. Dan berikut informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengikuti update terbaru pembangunan di Indonesia. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono pada Sabtu 13 Agustus 2022 lalu meninjau pembangunan proyek jalan tol Jogja Bawen sepanjang 76 km yang merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Total investasi untuk pembangunan tol Jogja Bawen mencapai 14,26 triliun. Pembangunan ruas tol tersebut akan dibagi menjadi 6 seksi, dan ke-6 seksi itu dimulai dari seksi 1 Sleman sampai Banyurejo sepanjang 8,25 km yang saat ini sedang dibangun. Seksi 2 Banyurejo sampai Borobudur sepanjang 15,26 km. Seksi 3 Borobudur sampai Magelang sepanjang 8,08 km. Seksi 4 Magelang sampai Temanggung 16,26 km. Seksi 5 Temanggung sampai Ambarawa 22,56 km. Dan seksi 6 Ambarawa sampai Junction Bawen terkoneksi tol Semarang Solo 5,21 km masih dalam tahapan inventarisasi. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan bahwa proyek jalan tol Yogyakarta Bawen sepanjang 76 km ini merupakan bagian dari BSN. Jalan tol ini telah dimulai pembangunannya pada awal 2022 untuk meningkatkan konektivitas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Dalam tinjauan tersebut, Menteri Basuki menyampaikan 4 pesan kepada BUJT, kontraktor, dan konsultan pengawas dalam pelaksanaan konstruksi, terutama terkait kualitas yang baik menjadi keharusan. Harus perhatikan kualitas jalan tol, banyak contoh baik yang bisa ditiru, dan contoh hal buruk yang harus dihindari. Selain kualitas, Menteri Basuki berpesan agar biaya pelaksanaan pembangunan bisa ditekan. Beliau berpesan jangan sampai over design atau over engineering yang mengakibatkan bengkaknya biaya tambahan. Harus dicari second opinion dari ahli yang kompeten. Review desain sekaligus menjadi value engineering untuk proyek ini. Selanjutnya, pembangunan jalan tol harus memperhatikan aspek estetika dan lingkungan. Batasi cut and fill tetapi buat terowongan seperti di area kebun kopi Banaran Bawen. Penghijauan tebing diperhatikan, jangan ada tanah yang ditinggalkan. Terakhir, beliau juga menyampaikan pesan untuk BUJT agar bisa merumuskan strategis percepatan sehingga seksi 1 dan 6 bisa tuntas konstruksinya tepat waktu di tahun 2024 mendatang. Ruas tol Jogja Bawen ini sangat penting dan menjadi prioritas pemerintah. Jalan tol Jogja Bawen nantinya akan terhubung dengan jalan tol Semarang Solo dan jalan tol Solo Yogyakarta International Airport Kulon Progo. Dengan demikian, proyek tersebut akan membentuk segitiga emas yang dapat meningkatkan perekonomian dan konektivitas wilayah khususnya Jogja, Solo, dan Semarang. Pembangunan jalan tol ini juga akan memperkuat posisi Yogyakarta dalam industri khususnya pariwisata yang akan semakin tumbuh dan berkembang dengan baik. Hal itu diharapkan akan meningkatkan peran Yogyakarta sebagai daerah untuk perkembangan ekonomi di Pulau Jawa bagian selatan. Pembangunan jalan tol ini
dilaksanakan oleh PT Jasa Marga Jogja Bawen selaku BUJT yang dibentuk oleh konsorsium pemenang lelang. Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR menargetkan ada 16 ruas jalan tol baru dengan panjang total 331,97 km yang akan dirampungkan dan mulai beroperasi pada tahun 2022 ini. Bukan hanya kunjungan Menteri PUPR saja yang menjadi fokus pembangunan tol Jogja Bawen. Di sisi lain, seluruh pekerja proyek jalan tol Jogja Bawen paket 1 seksi 1 didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan atau asuransi bagi para pekerja. Kepala Kantor BP Jamsostek Cabang Jogja, Teguh Wiono menyampaikan pihaknya menerima pendaftaran program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi untuk proyek pekerjaan jalan tol Jogja Bawen paket 1 seksi 1. Pekerja yang didaftarkan oleh pihak PT Adikarya selaku kontraktor pelaksana pembangunan jalan tol Jogja Bawen paket 1 seksi 1 adalah berjumlah 6.000 pekerja. Beliau memberikan aspirasi kepada PT Adikarya yang telah melaksanakan kewajiban dengan mendaftarkan seluruh pekerja pada proyek pekerjaan tol Jogja Bawen paket 1 seksi 1 ini dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, para pekerja telah terlindungi program JKK dan JKM BPJS Ketenagakerjaan hingga masa pemeliharaan selesai atau sekitar 5 tahun ke depan. Teguh Wiono juga menjelaskan dasar perhitungan iuran untuk sektor jasa konstruksi adalah nilai kontrak dalam surat perjanjian kerjasama dan masa perlindungannya tergantung lama pekerjaan dalam kontrak SPK tersebut. Teguh Wiono juga menghimbau proyek-proyek konstruksi baik dari pemerintah maupun swasta untuk mendaftarkan proyeknya ke dalam program BP Jamsostek sektor jasa konstruksi agar para pekerja dapat terlindungi program JKK dan JKM. Sebelumnya, Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, Cahyandeng Indriasari mengatakan dari 1,6 juta pekerja yang masuk kategori penerima upah atau PU di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 751.000 orang. Dan bukan penerima upah atau BPU terdapat 733.000 orang. Sementara jasa konstruksi 129.000 orang. Artinya pekerja yang sudah menjadi peserta BP Jamsostek baru 27% atau 438.600 orang. Dari pekerja PU yang tercover sebagai peserta baru 44% atau 420.000 orang yang belum menjadi peserta. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan, semoga sedikit banyaknya ada manfaat yang bisa diambil. Dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain, karena hanya di sini informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.